Selamat datang di channel Cerita Cinta. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Membalas sebuah penghinaan. Bab 37. Kau sudah ditipu oleh tampangnya, Ria. Oh ya, aku juga baru tahu jika ternyata sekarang dia memiliki pekerjaan sampingan sekarang, yaitu menjadi seorang gigolo. Dasar hina. Ucap Indra tepat di depan wajah Ikram, dan semua orang saat ini sedang memperhatikan ke arah Indra dan Ikram. Wulan hanya bisa menangis sedih saat mendengar sendiri pria yang sangat dia cintai telah dihina habis-habisan dengan suaminya sendiri. Sebuah tamparan terdengar nyaring di ruangan itu, membuat semua mata tertuju menatapnya. "Kenapa kau menamparku, ha? Seharusnya pria penipu ini yang kau tampar!" teriak Indra yang tak terima. Dan Ikram hanya tersenyum tipis melihat tingkah Indra yang tanpa sadar sudah menghancurkan harga dirinya sendiri. "Jika perlu, aku ingin sekali membunuhmu saat ini, Indra. Aku tidak menyangka, ternyata sifat jelekmu sedari kuliah dulu tidak pernah berubah dan semakin menjadi. Kau persis seperti temanmu Charles yang suka merendahkan orang lain dan berlagak sekuasa. Lebih baik kau keluar sekarang juga. Bawa sekalian istrimu ini dan jangan pernah menampakkan batang hidungmu di depan mataku lagi, Indra. Selamanya." Teriak Rian sangat marah. "Rian, seharusnya kau mengusir penipu ini. Kenapa kau malah mengusirku, bodoh?" "Apa? Bodoh? Kau mengetahui aku bodoh, bangsat? Apa kau kira aku tidak tahu jika sekarang kau itu sudah hampir miskin karena bangkrut? Usahamu sudah bangkrut dan jatuh kan? Berarti itu tandanya kau yang bodoh. Pengawal, cepat kalian seret mereka berdua keluar dari hotelku." Titah Rian. Dan mereka langsung memegang tangan Indra serta Wulan dengan paksa, membuat mereka tidak bisa berkutik. Indra benar-benar marah dan mengamuk, sedangkan Wulan, dia menangis pilu sambil menatap ke arah wajah Ikram. "Lepas!" "Mas Ikram," panggil Wulan pelan. Ikram pun langsung memalingkan wajahnya agar tidak menatap wajah Wulan yang sangat memprihatinkan. Setelah mereka berdua tak nampak dari jangkauan, Rian pun langsung membubarkan kerumunan dan mendatangi Ikram. "Maaf teman, maaf karena kau jadi dipermalukan seperti ini." "Kau tidak salah, dia memang tidak tahu jika aku sudah sukses dan berhasil. Karena dia terlalu menyepelekanku dan merendahkan kemampuanku. Jadi walaupun dia sering mendengar namaku disebut oleh para pebisnis, tetap saja dia akan menutup sebelah telinga dan matanya untuk berpura-pura tidak mengetahuinya. Karena rasa memandangku rendah sudah mendarah daging di dalam darahnya." "Kau benar teman, dan kita tidak perlu susah-susah menjelaskan apapun untuk orang seperti Indra. Ayo, kita lanjutkan acaranya." Ucap Rian melanjutkan acara pesta. Beberapa menit setelah kekacauan yang terjadi, kini Ikram mulai dilanda rasa khawatir karena Sinta dan Monik belum juga kembali dari toilet. "Kenapa mereka sangat lama? Hampir setengah jam?" tanya Ikram kepada dua temannya. "Tenanglah teman, mungkin sebentar lagi. Mungkin mereka menggunakan toilet di bawah. Pasti mereka menyempatkan diri untuk berjalan-jalan ke arah taman, karena di sini ternyata sangat membosankan," jawab Tio tak semangat. Dan mereka berdua langsung menatap ke arah Tio. "Aku juga merasa begitu teman. Baru mulai acaranya saja sudah membuatku bosan," Anton menimpali. "Sudah diamlah. Kalian harus terbiasa menghadiri acara seperti ini jika ingin memiliki relasi dan teman yang banyak," jelas Ikram. Sedangkan di dalam toilet, setelah merias wajah, Sinta dan Monik langsung menuju keluar ke arah lorong ruangan yang terlihat sangat sepi. Kebetulan selama acara berlangsung, Rian berinisiatif menutup hotelnya agar tidak terlalu ramai dan mengganggu para tamu undangan yang hadir. "Sin, kok aku jadi merinding ya?" ucap Monik memegang tengkuk lehernya. "Emangnya kenapa? Kamu takut, Mon? Perasaan tadi waktu masuk kamu biasa aja deh." "Iya, aku juga gak tahu. Tiba-tiba aku ngerasa berdebar aja gitu." "Ya udah, ayo kita percepat jalannya," ajak Sinta. Dan mereka langsung berjalan dengan cepat. Tapi beberapa menit kemudian, kaki mereka langsung berhenti saat ada seorang pria yang berdiri memunggungi tubuhnya menghadang jalan Sinta dan Monik. "Permisi, bisa geser sedikit? Kami mau lewat," ucap Sinta kepada orang itu. "Bisa," jawab Charles dengan tersenyum. Sinta yang mendengar suara itu pun mulai menegang dan terkejut. Dan tak lama kemudian, Charles langsung membalikkan tubuhnya menatap ke arah Sinta dan Monik. "Kau?" teriak Sinta. Kini Sinta langsung mengeluarkan keringat dingin. Rasa takut dan trauma mulai menyerang tubuhnya dan pikirannya.
Monique yang menyadari tingkah aneh Sinta pun mulai memegang tangan Sinta yang sudah mundur ke belakang. "Sinta, kamu kenapa? Ayo kita ke atas, Sinta," ajak Monique. "Selamat bertemu lagi mantan kekasihku saya. Aku tidak menyangka kau terlihat tambah cantik dan berisi sekarang," ucap Charles tersenyum. Kau, kenapa kau kembali lagi ya? Pergi, jangan ganggu aku," teriak Sinta yang takut. "Kenapa harus pergi sayang? Aku kan baru tiba. Ayo kita habiskan malam indah kita yang pernah gagal dulu." "Tidak, jangan menyentuhku. Jangan. Aku jijik denganmu, Charles. Kau penipu, kau jahat, dan kau ingin memperkosaku." "Monique, tolong aku. Tolong usir pria itu, Monique," ucap Sinta takut dan menangis. Monique pun dengan cepat langsung berdiri melindungi Sinta yang ada di belakang tubuhnya. "Pergilah, jangan kau ganggu temanku ini. Dia sangat takut kepadamu," teriak Monique. "Jangan ikut campur dengan urusanku. Minggir, atau aku akan berbuat kasar denganmu," ancam Charles. "Aku tidak takut dengan ancamanmu itu. Pergi dari sini cepat." "Banyak bacot kau wanita gemuk." Charles mendorong tubuh Monique dengan kuat, sampai akhirnya dia terjatuh ke lantai menabrak dinding ruangan. Dan dengan cepat, Charles memegang tangan Sinta, membuat Sinta teriak histeris ketakutan. "Lepaskan aku. Tolong jangan sentuh aku, pria keparat. Lepas." Charles yang mendengar umpatan Sinta untuk dirinya pun merasa senang dan tertawa bahagia. "Teruslah saya. Aku suka kau seperti ini. Semakin kau memberontak, semakin aku menyukainya. Ayo ikut aku." Paksa Charles langsung menggendong tubuh Sinta secara paksa. Dengan sekuat tenaga Sinta memberontak. Dia memukul dan menggigit bau Charles dengan kuat. Tapi sayang, itu malah membuatnya merasa senang dan semangat. Tak lama kemudian Charles membuka pintu ruangan yang sangat sunyi. Dan dia menjatuhkan tubuh Sinta di lantai, di samping sudut lemari, tempat loker para pekerja hotel. "Jangan sentuh aku," teriaknya. Berusaha berdiri, dia menendang Charles berkali-kali membuat Charles marah dan emosi. Sedangkan Monique, dia langsung menelpon suaminya untuk memberitahu dengan apa yang terjadi. "Halo sayang, kenapa kau lama sekali?" tanya Theo di telepon. "Suamiku, cepat kalian kemari ke toilet bawah. Ada seorang pria yang ingin memperkosa Sinta. Ayo cepat, jangan terlalu lama. Aku akan mencoba untuk menghalau orang itu lagi." "Baiklah, aku akan segera ke sana bersama Ikram," jawab Theo yang khawatir. Dan dengan cepat, Theo mendatangi Ikram yang sedang berbincang dengan teman bisnisnya. Dia membisikkan sesuatu dan membuat Ikram langsung berlari meninggalkan ruangan pesta dengan wajah takut dan panik. "Brengsek," ucapnya marah. Theo dan Anton ikut keluar mengikuti Ikram. Ikram terus berlari ke arah lift dan segera membuka dan menaikinya. Saat ini rasa panik dan takut mulai menyerang pikiran Ikram. Bagaimana bisa dia lalai dalam menjaga wanita yang sebentar lagi akan menjadi calon istrinya tersebut? Karena jika sampai terjadi sesuatu oleh wanitanya, Ikramlah yang paling bersalah dan gagal karena tidak bisa memberi perlindungan kepada wanita spesial untuk hati dan hidupnya. Setelah sampai di lantai bawah, Ikram langsung berlari ke arah toilet. Dan dari kejauhan dapat terdengar suara jeritan wanita yang membuat dada Ikram langsung berdebar tidak karuan. Dengan kecepatan tinggi, dia berlari kencang sampai akhirnya tiba di depan pintu yang sedikit tidak tertutup. Terdengar suara jeritan kembali yang mampu meluluh lantahkan pikiran Ikram. Setelah pintu terbuka, Ikram langsung masuk mencari keberadaan wanitanya. "Brengsek, parah kau manusia laknat." Ikram langsung menendang tubuh pria yang sedang berusaha mencium Sinta yang ada di bawah kungkungannya. Setelah dia terdorong ke depan, Ikram pun langsung menarik tubuh pria itu dengan kuat ke belakang, sehingga dia terjungkal dan terduduk di atas lantai. Dengan perasaan marah, Ikram memberikannya tinjuan dan pukulan yang tanpa henti. Tapi sedetik kemudian, Charles langsung melawan. Dia gantian menendang kaki Ikram dengan trik ilmu bela diri yang dia punya. Dengan cepat dia bangun dan berdiri menatap lawannya tersebut. Tak lama kemudian dia pun tersenyum tipis. "Cih, ternyata ada yang sok pahlawan di sini," ejek Charles dengan bibir yang sudah berdarah. "Jangan banyak bacot kau, karena aku akan membunuhmu saat ini juga," ucap Ikram yang marah. "Apa kau yakin bisa membunuh seorang Charles? Kau tidak mengenal siapa aku, dan kaulah yang akan terbunuh," jawab Charles mengejek. "Dan aku tidak akan membiarkan itu terjadi," jawab Ikram langsung menyerang Charles kembali. Dan kali ini pertarungan sengit benar-benar terjadi. Ikram dan Charles sama-sama memiliki ilmu bela diri yang hebat. Tapi tetap saja Ikram dapat mengecoh lawan dengan trik yang dia punya. Tanpa basa-basi,
Setelah Ikram membuat lawan terjatuh, dia pun langsung menembakkan senjatanya ke arah betis Charles, membuat Charles menjerit kesakitan. Dan dengan cepat, dia membawa Sinta dan Monique keluar dari ruangan itu. Saat tiba di luar ruangan, bertepatan dengan kedatangan Theo dan Anton, dengan cepat mereka membantu Monique yang sudah terluka akibat dorongan kuat yang Charles lakukan. "Cepat, kau bawa istrimu ke rumah sakit, Theo. Dia memiliki luka di kepala dan lengan ototnya," perintah Ikram. "Baik, jika begitu kami permisi," pamit Theo dan Anton. Setelah mereka pergi, Ikram pun langsung menggendong tubuh Sinta dan berlari ke arah basement hotel menuju ke mobilnya. Tapi tidak disangka, ternyata dia malah bertemu dengan dua manusia yang sudah menghancurkan kehidupannya. "Mas Ikram?" panggil Wulan yang melihat Ikram sedang berlari menggendong seorang wanita. Tanpa menunggu lama, Wulan langsung mengejar Ikram yang sudah berhasil membuka pintu mobil dan memasukkan Sinta ke dalamnya. Keadaan Sinta benar-benar berantakan dan dia sampai mengalami pingsan karena trauma dan takut yang berlebihan. Setelah menutup pintu kembali, Ikram langsung berlari menuju ke arah pintu samping tanpa memperdulikan wanita yang sudah sedari tadi memanggilnya dengan menangis. "Mas, kamu harus dengerin aku, Mas." Teriak Wulan membuat Ikram bertambah kesal. "Cukup, Wulan. Jangan pernah mengganggu dan mendatangi aku lagi, karena aku sudah lupa siapa kamu," teriak Ikram yang marah. Dan detik kemudian, dengan cepat Indra langsung menyerang Ikram kembali. Tapi kali ini Ikram sudah bisa membaca tingkah laku Indra. Ikram pun langsung memutar tangan Indra dengan kuat, membuat Indra menjerit kesakitan. "Mas, tolong lepasin, Mas," ucap Wulan yang memohon. "Aku muak dengan kalian berdua. Jangan membuat kesabaranku habis, Wulan, karena aku bisa membunuh suamimu saat ini juga," teriak Ikram yang kesal. Wulan yang mendapatkan bentakan dari mantan suaminya itu pun mulai terkejut setengah mati. "Kamu membentakku, Mas," ucap Wulan yang menangis. "Cukup, Wulan. Apa kau sudah gila? Dengar, aku bukanlah siapa-siapamu lagi, dan aku bukanlah Ikram yang kau kenal seperti dulu. Jadi jangan pernah kau mengusik, Wulan. Dan untukmu, Indra, ini masih awal mula pembalasan dendamku untukmu. Karena sebentar lagi, kau akan merasakan apa itu kehancuran yang sebenarnya. Bersiaplah, Indra." Ucap Ikram langsung memasuki mobilnya dan berlalu pergi meninggalkan mereka berdua. Setelah Ikram pergi, Indra pun mulai mengerti dengan ucapan yang Ikram katakan. "Brengsek, jadi dia dalang dari kehancuran perusahaanku. Bajingan kau, Ikram sialan," pekik Indra yang marah. Dan dia langsung menatap wajah Wulan dengan sangat intens. "Kau benar-benar membuatku malu, Wulan. Akan aku berikan hukuman setimpal untukmu karena kau sudah berani menipuku, Wulan. Kau masih mencintai pria sialan itu kan? Aku benar-benar membencimu, Wulan," ucap Indra menarik tangan Wulan ke arah mobil yang menuju pulang. Sedangkan keadaan Charles saat ini, dia sudah berhasil mengeluarkan peluru yang bersarang di dalam betis dengan menggunakan pisau. Bagi Charles, terkena tembakan sudah menjadi makanan sehari-harinya dalam dunia gangster. Dan saat ini dia sudah tidak merasakan sakit. "Akan kubunuh kau," ucap Charles yang marah. Setelah itu, dia pun langsung mengambil handphonenya dan menghubungi nomor anak buah untuk menyuruhnya menjemput Charles. Beberapa jam dalam perjalanan, saat ini Ikram sudah tiba di rumah miliknya. Dia langsung menggendong Sinta dan membawanya menuju masuk dalam kamar, diikuti oleh Ibu Aisyah yang merasa sangat khawatir. "Ada apa ini, Nang?" tanya Ibu Aisyah. "Bu, tolong gantikan baju Sinta dengan baju tidur. Buang baju yang digunakan ke tempat sampah, Bu. Aku akan pergi sebentar ke markas besar, Bu." "Baiklah, pergilah, Nak. Ibu akan menemani Sinta dan mengurusnya," jawab Ibu Aisyah. "Terima kasih, Bu. Aku permisi, Bu," ucap Ikram sambil menyentuh wajah Sinta dan mencium keningnya. Setelah itu dia kembali keluar rumah dan mengendarai mobilnya menuju markas besar. 1 jam perjalanan kini Ikram sudah tiba di depan rumah mewah itu. Dengan cepat dia langsung turun dan berlari masuk diikuti oleh seluruh anak buahnya yang sedang berjaga. "Mark, kumpulkan semua anak buah kita sekarang juga. Aku akan melakukan rapat darurat," perintah Ikram. "Baik, Bos." Beberapa menit menunggu, akhirnya para anggota dan anak buah sudah berkumpul di ruang pertemuan. Ikram mencoba untuk menetralkan emosinya yang sudah membuncah ingin keluar. "Apa sudah ada hasil dari pencarian kalian?" "Sudah, Bos. Kami sudah mengumpulkan bukti tentang kejahatan Indra Wiguna, Bos. Bukan hanya penjualan narkoba saja yang dia lakukan, Bos. Tapi dia juga mempunyai kejahatan kriminal yang lainnya, yaitu membunuh anggota keluarganya sendiri demi menguasai harta milik orang tuanya, Bos. Dan semua itu sudah dia kamuflase sehingga polisi tidak bisa mencium kejahatannya," jelas Mark. "Brengsek, benar-benar biadab manusia itu," umpat Ikram. "Lois,
Sekarang kau cari tahu siapa Charles Darwin, karena dia bisa kembali lagi ke Indonesia dan berat memperkosa Sinta. Tidak mungkin jika dia hanya orang sembarangan. Baik, bos. Dan setelah menunggu selama 10 menit, akhirnya hacker terhebat di geng Black Dragon itu bisa mengungkap rahasia yang disembunyikan oleh seorang Charles. Bos, aku sudah membongkar rahasia dari Charles. Katakan sekarang. Bos, dia adalah teman kuliah dari Indra Wiguna dan juga Rian Prima, dan juga mantan kekasih dari Sinta Baskara 2 tahun yang lalu. Setelah putus dengan Sinta karena percobaan pemerkosaan, dia pergi ke Amerika karena menjadi buronan, bos. Dan di sana dia ikut bergabung dengan abangnya yang bernama Joseph, ketua gangster yang terkenal paling kejam di Amerika. Dan sudah dibasmi habis oleh bos besar kita, Bang Jack. Dan setelah kematian abangnya itu, dia bersama kelompoknya langsung menuju ke Indonesia untuk menyerang geng kita Black Dragon, bos. Mereka masuk dibantai oleh salah satu pejabat negara yang bergabung dengan mereka. Dan saat ini Charles dan gangsternya sedang merencanakan penyerangan. Dan niat lain dari Charles adalah ingin mendapatkan Sinta Baskara agar bisa menguasai hartanya, bos. Brengsek. Jadi dia orang yang sedang aku tunggu-tunggu kedatangannya. Bodoh. Kalau aku tahu dia musuhku, pasti langsung akan kubunuh tadi. Tidak perlu aku menembak betisnya saja. Kesal Ikram. Bos, saat ini Indra dan Charles mempunyai musuh yang sama. Tidak diragukan lagi jika mereka akan bekerja sama untuk menyerang kita, bos. Baiklah, siapkan rencana dengan mata. Kita akan menyambut kedatangan mereka dengan pintu terbuka. Jawab Ikram yakin. Baik, bos, kami akan mempersiapkan diri untuk menyambut penyerangan. Bersambung